selamat datang di channel 2. Gimana kabarnya kalian semua guys? Semoga kalian sehat-sehat saja dan dalam keadaan yang baik. Nah, kali ini channel akan merekap sebuah film keras sakti lagi. Film yang dibuat versi animasinya ini berjudul The Monkey King Reborn yang rilis tahun 2021. Masih seputar perjalanan Biksu Tong dan para muridnya yang sedang menuju ke barat demi mendapatkan kitab suci. Kali ini mereka harus berhadapan dengan siluman yang amat kuat, yang bahkan Raja Keras Wukong pun tak berkutik menghadapi siluman yang satu ini guys. Bagaimana cara Sun Wukong dan kedua adiknya menghadapi kedahsyatan siluman yang satu ini? Dan bisakah mereka menyelamatkan gurunya? Gak usah basa-basi, langsung aja yuk kita masuk ke alur filmnya. Tapi sebelum mulai gue ada pantun nih guys. Ke Cinangka beli bikini, belinya naik metro mini. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like di bawah sini. Oke, kita lanjut ke filmnya. Di awal scene diceritakan tentang sebuah legenda di mana saat langit dan bumi dipisahkan, untuk pertama kalinya lahirlah seekor siluman bernama Primordium. Dan dialah nenek moyang dari bangsa siluman. Dengan kekuatan yang maha dahsyat, Primordium berniat untuk menguasai 3 alam. Bodhisattva, para jenderal kayangan, bahkan Daulo emas abadi benar-benar dikalahkan olehnya. Sampai akhirnya seorang murid Buddha mengerahkan semua energi ki yang dia miliki untuk menyegel Primordium ke bagian tergelap dan terdingin jauh di dalam bumi untuk selamanya. Legenda tersebut dibacakan oleh Wu Qing kepada Patkai. Namun Patkai sepertinya tidak meyakini cerita tersebut dan beranggapan itu hanyalah sebuah cerita dongeng. Kemudian scene berpindah pada Biksu Tong yang tengah terpaku menatap langit. Dengan linangan air mata di pipinya dia bergumam, "Wukong, kapan kau akan kembali?" Patkai kemudian menghampiri gurunya tersebut dan menanyakan mengapa beliau menangis. Saat itulah terdengar suara bunyi perut yang meronta-ronta dan Biksu Tong berkata, "Patkai, aku lapar." Tidak lama kemudian sebuah objek dengan kecepatan tinggi melesat menuju ke arah mereka, yang ternyata itu adalah Sun Wukong yang membawa secangkir air minum untuk gurunya. Sekarang kita tahu Wukong pergi buat cari makanan dan minuman, sedangkan Biksu Tong nangis itu karena nggak kuat nahan lapar dan haus. Kemudian sambil berceramah Biksu Tong meneguk air tersebut dan film pun baru dimulai guys. Dalam perjalanannya mereka tiba di sebuah kuil bernama Wuzuang. Mereka berempat disambut oleh 2 bocah kembar bernama Angin Murni dan Bulan Terang yang merupakan murid di kuil tersebut. Guru mereka yang bernama Zhen Yuanzi memerintahkannya untuk menjamu Biksu Tong dan para muridnya yang akan tiba di kuil mereka. Sedangkan guru Yen Zuanji sendiri sedang tidak berada di kuil karena tengah menghadiri undangan dari penguasa surga purba. Saat tengah mencuri buah-buahan, Patkai tidak sengaja mendengar percakapan 2 bocah tersebut tentang harta karun yang bisa dimakan yang terdapat di kuil ini. Mendengar hal tersebut, Patkai menceritakannya kepada Wukong. Merasa tertarik, mereka berdua kemudian menyelinap masuk ke dalam tempat rahasia tersebut dengan mengubah diri menjadi serangga. Beruntungnya aksi mereka tidak diketahui oleh kedua bocah tersebut. Di dalam tempat itu ternyata ada sebuah pohon besar berdaun putih di mana buah dari pohon tersebut berbentuk seperti bayi manusia. Dan inilah harta karun yang bisa dimakan yang dimaksud 2 bocah itu. Dan sebelum bocah itu keluar, Wukong sempat mencuri tongkat logam mereka tanpa ketahuan. Wukong kemudian mengetuk buah tersebut menggunakan tongkat yang dia curi. Dan seketika buah itu pun jatuh ke tanah. Saat Patkai mencoba mengambilnya, buah tersebut tiba-tiba menghilang, raib begitu saja.
Wukong kemudian merasakan kehadiran dari perpaduan energi langit dan siluman. Dia pun segera menancapkan tangannya ke dalam tanah yang ternyata energi itu berasal dari seorang dewa bumi. Mengira dialah yang telah mencuri buahnya, Wukong segera menghajar dewa bumi tersebut. Wukong ini memang barbar guys. Dengan keadaan babak belur, dewa bumi menjelaskan bahwa buah itu bernama buah manusia. Buah itu akan jatuh bila terkena logam dan bila menyentuh tanah buah itu akan tenggelam. Dalam sekali panen pohon ini akan menghasilkan 30 buah dan barang siapa yang memakannya akan memanjangkan umur sebanyak 4.700 tahun. Mendengar hal itu, Wukong kemudian memetik kembali buah tersebut dan kemudian membaginya kepada Patkai dan Wuching. Dan setiap dari mereka mendapat satu buah. Sayangnya mereka kepergok oleh dua bocah tadi. Kedua bocah itu segera menghitung jumlah buah yang ada di pohon jiwa. Dan ternyata 4 buahnya telah menghilang. Mereka pun kembali dan menyalahkan Wukong. Tapi Wukong tidak mengakui hal tersebut dan terjadilah keributan. Mendengar sebuah keributan, Biksu Tong yang tidak tahu apa-apa mendatangi mereka. Tapi kedua bocah itu justru menuduh bahwa Biksu Tong lah dalangnya. Karena mereka berempat dan ada 4 buah yang telah hilang. Kesal mendengar gurunya terus disalahkan, Wukong kemudian mengaku bahwa dia telah mengambil buah itu, sedangkan gurunya tidak tahu menahu soal ini. Kedua bocah itu tetap terus menuduh Biksu Tong. Wukong yang awalnya tidak melawan balik saat diserang oleh bocah itu kemudian marah dan mengamuk. Sampai akhirnya Wukong merobohkan pohon tersebut. Scene berpindah pada guru Zhen Yuanzi yang merasakan telah terjadi sesuatu di kuilnya. Dia pun memutuskan untuk kembali. Sesampainya di sana, dia menyuruh murid-muridnya untuk membentuk formasi melingkar di area pohon yang telah tumbang dan membuat perisai. Sementara itu, Biksu Tong meminta maaf pada Zhen Yuanzi atas keributan yang dibuat oleh para muridnya. Dia pun berjanji akan bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Tapi di sini Zhen Yuanzi tetap menyalahkan Biksu Tong dan para muridnya. Berbeda dengan Sun Wukong, dia malah menantang Zhen Yuanzi untuk bertarung. Mereka pun melakukan pertarungan di atas langit. Sementara itu, segel yang dibuat oleh para murid Zhen Yuanzi tiba-tiba hancur dan muncullah sesosok siluman dari dalam tanah. Siluman itu pun kemudian menculik Biksu Tong. Di sisi lain, Zhen Yuanzi sepertinya menyadari apa yang terjadi di bawah dan segera menghisap Wukong, Patkai dan juga Wuching ke dalam lengan bajunya. Tapi sayangnya saat dia mendarat, siluman tersebut sudah pergi dan berhasil membawa Biksu Tong kabur. Zhen Yuanzi kemudian mengeluarkan mereka bertiga dan memerintahkan angin murni dan bulan terang untuk melapor kepada Kaisar Giok bahwa siluman pertama yang tersegel di bawah tanah yaitu Primordium telah berhasil lolos. Jadi pohon jiwa sebenarnya adalah wujud dari energi ki milik murid Buddha. Ujung akar pohon ini menyegel meridian dari Primordium dan menahannya agar tetap lemah. Tumbangnya pohon ini membuat segel rusak dan akhirnya Primordium berhasil mendapatkan kembali kekuatannya. Akan tetapi bentuk asli dari tubuhnya memerlukan waktu selama 3 hari untuk pulih, ditambah lagi bila dia berhasil memakan tubuh Dharma dari Biksu Tong, maka itu akan membangkitkan 10 kultivasi pada tubuhnya. Tentu saja hal itu akan sangat berbahaya dan tak bisa dibayangkan akan menjadi sekuat apa Primordium nanti. Walaupun telah mendengar hal tersebut, tetap tidak membuat Wukong merasa takut sedikit pun. Dia masih menganggap si Primordium hanyalah siluman tua biasa. Dan tidak ada siluman yang tidak bisa dia taklukkan.
Dengan penuh percaya diri, Sun Wukong berkata bahwa ini adalah urusannya. Dia akan membebaskan sendiri gurunya dan akan membasmi siluman yang bernama Primordium itu. Wah, kecil itu mah Primordium, kata Wukong. Dan akhirnya dibuatlah kesepakatan. Bila selama 3 hari Sun Wukong tidak mampu menepati janjinya, maka dia akan kembali menerima hukuman langit. Dan akan kembali disegel di bawah gunung 5 jari tanpa ada kebebasan selamanya. Wukong pun mengiyakan kesepakatan itu. Di sisi lain, tanpa ada yang menyadari, ternyata ada segumpal asap putih yang masuk ke dalam keranjang yang akan dibawa oleh Wuching. Mereka bertiga akhirnya memulai misi penyelamatan Biksu Tong. Beralih pada Primordium yang tengah membawa Biksu Tong. Saking kuatnya energi kegelapan yang dia miliki membuat area yang dia lewati menjadi terpengaruh. Bahkan binatang seketika berubah menjadi siluman. Setibanya di sebuah puncak gunung, dia pun berhenti dan mengistirahatkan tubuhnya. Menyadari adanya penyusup, beberapa siluman bermunculan dan mengepung Primordium. Pimpinannya yang bernama Alis Putih bertanya, "Siapa kamu?" "Aku adalah Primordium." Sontak semua siluman kaget dan akhirnya mereka bersujud di hadapan nenek moyang mereka tersebut. Primordium kemudian memerintahkan Alis Putih untuk menjaga Biksu Tong selama dia memulihkan diri. Sin berpindah pada Wukong dan kedua saudaranya yang telah kelelahan mencari keberadaan dari gurunya. Saat mereka bertiga tengah beristirahat sejenak sambil meluruskan kaki, asap putih yang sebelumnya bersembunyi di dalam keranjang kemudian menampakkan diri dan berubah ke wujud roh buah manusia. Saat ditanya, roh buah itu mengatakan kalau dia adalah energi Ki yang selama ini telah menyegel Primordium. Karena itulah dia mengikuti Sun Wukong. Sun Wukong dengan mantap mengangkat dan menyentil roh buah tersebut. Artinya dia tuh nggak percaya masa iya itu roh buah unyu-unyu kayak gitu bisa nangkep Primordium. Wukong kemudian memanggil Dewa Bumi dan menanyakan lokasi persembunyian dari siluman yang menangkap gurunya. Tapi Dewa Bumi pun tidak tahu lokasinya karena ini bukan wilayahnya melainkan wilayah dari Dewa Gunung. Dewa Bumi memberikan petunjuk untuk mendatangi kuil Dewa Gunung dan bertanya kepadanya. Dengan mata saktinya, Primordium ternyata dapat melihat apa yang sedang dilakukan oleh Wukong dan teman-temannya. Wukong pun melanjutkan perjalanan mencari kuil Dewa Gunung. Tapi kali ini ditemani oleh roh buah manusia yang Wukong panggil Fruity. Wukong akhirnya mempercayai Fruity setelah Wuching menunjukkan sebuah buku tentang energi Ki yang menyegel Primordium. Di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah kota. Saat memasukinya sontak saja warga ketakutan melihat sosok mereka bertiga. Saat itu juga langit tiba-tiba menjadi gelap dan semua orang masuk ke dalam rumah serta mengunci semua pintu dan jendela. Sun Wukong yang menyadari ada banyak energi siluman yang mendekat menyuruh Fruity untuk bersembunyi di dalam sebuah lentera lampu. Yang ternyata gerombolan siluman itu adalah si Alis Putih dan antek-anteknya. Mereka diperintahkan oleh Primordium untuk menangkap Fruity dan membunuhnya. Di tengah pertarungan, Sun Wukong teralihkan pada manusia yang berubah menjadi siluman karena digigit oleh anak buah dari Alis Putih. Sehingga Fruity hampir saja tertangkap, tapi beruntungnya Sun Wukong dengan segera menyelamatkannya. Singkat cerita, akhirnya Wukong berhasil mengusir Alis Putih dan memenangkan pertempuran. Ironisnya, walaupun Wukong berhasil menang, tapi kondisi di kota tersebut sangat memprihatinkan. Fruity yang menyaksikan pemandangan tersebut tak kuasa menahan sedih. Dia pun mengeluarkan energi Ki yang ada dalam dirinya dan berhasil menyelamatkan para manusia yang sebelumnya berubah menjadi siluman kini kembali normal. Di sisi lain, Alis Putih melaporkan kegagalannya pada Primordium yang membuat Primordium menjadi sangat marah. Sin berpindah pada Sun Wukong yang telah berhasil tiba di kuil Dewa Gunung. Kuil tersebut terlihat sangat sepi dan usang. Wukong dan Fruity pun masuk ke dalam kuil dan duduk di depan patung tubuh Dharma Dewa Gunung.
Tiba-tiba sebuah asap hitam merasuki patung tersebut membuatnya hidup dan langsung menyerang Sun Wukong. Setelah bertarung cukup lama, Fruity tanpa sengaja berhasil meniupkan asap putih pada patung tersebut dan akhirnya Dewa Gunung tersadar dari pengaruh kekuatan jahat yang sebelumnya merasuki tubuhnya. Dewa Gunung merasa kebingungan kenapa kuilnya bisa hancur berantakan, tapi dia langsung ditanya oleh Wukong di mana tempat persembunyian dari Primordium. Dewa Gunung yang mengetahui setiap aktivitas di sekitar area gunung pun tahu di mana Primordium berada. Dan dia juga bersedia mengantarkan mereka ke sana. Saat Fruity sedang sibuk bermain, Dewa Gunung berkata pada Wukong energi Ki yang telah mengambil wujud manusianya tidak akan pernah bisa bereinkarnasi kembali bila dia menghabiskan energi Ki yang ada pada dirinya. Dewa Gunung juga menyarankan kepada Sun Wukong lebih baik meminta bantuan pada Buddha daripada mengorbankan diri sendiri. Tapi bukan Sun Wukong namanya bila masih takut akan hal tersebut. Dia bertekad akan menyelesaikan masalah ini dengan tangannya sendiri. Setelah menunjukkan lokasi persembunyian dari Primordium dan mengatakan kalau hampir seluruh siluman berkumpul di sana untuk merayakan kebangkitan dari junjungan mereka yaitu Primordium sang siluman pertama. Setelah itu Dewa Gunung pun pergi. Sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyerang, Wukong menyuruh Fruity untuk tidur terlebih dahulu seperti Patkai dan Wuching. Bukannya istirahat, Fruity justru berbincang-bincang dengan Wukong dan sepertinya mereka sudah semakin akrab. Fruity menuturkan niatnya ingin ikut ke barat bersama Wukong setelah Primordium berhasil disegel kembali. Fruity tidak tahu kalau dirinya akan menghilang saat energi Ki miliknya habis. Wukong pun mengiyakan hal tersebut dan kembali menyuruhnya untuk tidur. Setelah Fruity tertidur, Patkai dan Wuching langsung terbangun. Mereka ternyata hanya berpura-pura tidur agar Fruity tidak ikut berperang. Wukong kemudian membuat lingkaran pelindung di sekitar Fruity dan setelah itu mereka bertiga segera berangkat ke medan perang. Perang nih guys. Di sisi lain, Primordium telah berhasil kembali ke wujud aslinya. Genderang perang pun akhirnya dibunyikan. Karena jumlah musuh yang semakin banyak, Wukong pun mengeluarkan jurus andalannya yaitu 1000 bayangan dan tidak butuh waktu lama untuk Wukong berhasil meratakan para siluman tersebut termasuk pimpinan dari setiap grup musuh. Kini tibalah saatnya kemunculan dari siluman terkuat yaitu Primordium yang telah kembali ke wujud aslinya. Pertarungan yang sesungguhnya barulah dimulai. Wukong, Patkai, dan Wuching menyerang Primordium secara bersamaan. Jadi mereka nih mengeroyok Primordium. Awalnya mereka mampu membuat Primordium sedikit terpojok, tetapi saat dia mengeluarkan senjatanya situasinya pun berbalik. Mereka bertiga dihajar habis-habisan guys.
Primordium kemudian mendekati Fruity. Saat itulah Fruity terbangun dari tidurnya, tapi saat dia hendak keluar, pelindung yang dibuat oleh Sun Wukong pun aktif. Saat mencoba melindungi Fruity, Patkai terbunuh karena tertusuk tombak, disusul oleh Wuqing, dan kali ini hanya tinggal Sun Wukong. Dia pun mati-matian melindungi Fruity. Wukong menyuruhnya untuk segera lari, tapi Fruity tetap tidak menggubris omongan dari Sun Wukong. Di sini adalah momen yang sangat mengharukan guys. Kalian mesti nonton film fullnya pokoknya. Jadi intinya begini, si Sun Wukong ini nggak mau si Fruity ini nanti ngabisin energi ki-nya gitu kan, karena nanti dia nggak bisa bereinkarnasi lagi. Makanya ya nih habis-habisan ngelindungin si Fruity ini gitu kan, biar suruh lari lah. Lanjut ke ceritanya. Kemudian Primordium ini membawa Biksu Tong ke hadapan Wukong. Dan saat itulah Primordium menyerap tubuh Dharma milik Biksu Tong sampai dia tewas. Wukong yang sedang sekarat sudah tidak sanggup lagi menyelamatkan gurunya. Jadi udah mati semua, cuma tinggal Sun Wukong sama si Fruity. Kali ini giliran Sun Wukong yang akan menemui ajalnya. Primordium menerbangkan tubuh Wukong lalu kemudian menghantamnya begitu keras sampai Sun Wukong akhirnya terbunuh. Fruity yang menyaksikan hal tersebut sangat marah. Dia pun mengeluarkan semua energi yang ada pada tubuhnya dan terjadilah tabrakan kekuatan yang cukup besar. Primordium yang hampir tersegel ternyata mampu melepaskan diri karena sekarang dia telah menyerap tubuh Dharma milik Biksu Tong, dan Fruity pun akhirnya kalah. Asap putih kemudian masuk ke dalam tubuh Wukong dan mendetakkan kembali jantungnya yang telah berhenti. Sun Wukong pun akhirnya bangkit dari kematian dengan kekuatan yang lebih besar. Situasi akhirnya berbalik. Kali ini Primordium yang menjadi bulan-bulanan oleh Sun Wukong. Serangan diakhiri dengan pukulan dari toya raksasa. Sun Wukong membuat tubuh Primordium hancur menjadi debu. Setelah Primordium berhasil dikalahkan, kabut putih mulai menyebar dan merasuk ke tubuh Wuqing, Patkai, dan Biksu Tong sehingga mereka akhirnya dapat hidup kembali. Singkat cerita, kini Wukong dan teman-temannya telah kembali ke kuil Wuzhuang. Di sana Dewi Kuan Im mencoba menghidupkan kembali pohon jiwa, tapi usahanya tersebut gagal. Percobaan kedua pun dilakukan setelah Wukong mengeluarkan selembar daun yang pernah dipakai oleh Fruity sebagai jubah. Dan berkat bantuan dari Dewi Kuan Im juga akhirnya pohon tersebut bisa hidup kembali. Begitu pun dengan Fruity sang energi ki. Dan film pun berakhir guys. Bagaimana kesan-kesan kalian dengan film ini? Silahkan tulis komentar di bawah. Saya Oyo, terima kasih telah menonton alur film ini guys.